Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah." Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena Aku telah berkata, Aku anak Allah. Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak mencari musuh. Ia tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang. Namun serangan orang-orang Yahudi semakin gencar. Bahkan mereka mengambil batu dan siap melempari Yesus. Masalahnya adalah karena Yesus menurut mereka menyamakan diri dengan Allah. Itu tidak bisa mereka terima. Namun Yesus tetap tampil dengan tenang, bahkan penuh wibawa. Yesus menderita dan mati di salib justru karena keyakinannya bahwa Dialah Putra Allah. Keyakinan Yesus ini adalah ungkapan keyakinan iman umat Yahudi dalam perjanjian lama. Keyakinan iman itu bagi umat Yahudi sudah kabur, bahkan hilang. Celakanya bila ada orang yang meyakini Yesus Putra Allah akan disingkirkan, dibunuh karena dianggap menghujat Allah. Inti keyakinan iman akan Yesus Putra Allah menunjukkan hubungan yang dekat antara Allah dan manusia. Saudaraku yang terkasih, hubungan dekat itu menunjuk pada rahmat, berkat, kasih,
karunia, perhatian, perlindungan, pengampunan, serta pertolongan Allah. Allah yang dekat dan sebagai Bapa dinyatakan Yesus agar kebenaran menjadi penghayatan hidup kita sehari-hari. Gambaran Allah yang jauh mengakibatkan secara tidak disadari manusia hanya bergerak dalam dirinya sendiri. Dengan demikian hidup kerohanian kurang mendapatkan tempat. Pedoman hidupnya berupa peraturan-peraturan yang mati. Orang mudah dibawa kepada kediktatoran, kesemena-menaan. Paham seperti ini membawa orang dengan mudah menganggap dirinya yang paling benar, sementara yang lain adalah sesat, salah, dan harus dimusnahkan. Itulah yang dialami oleh Yesus yang harus menderita sengsara dan wafat di salib. Yesus telah menjadi korban penguasa sezamannya. Perbedaan pendapat di antara mereka telah menyebabkan Yesus disiksa dan dihukum mati. Saudara-saudariku yang terkasih, banyak terjadi kekerasan dan pembunuhan bermula dari perbedaan pemahaman. Ada kelompok yang memahami ajaran agama secara sempit, lalu memutlakkan keyakinannya harus diikuti oleh semua orang. Barang siapa yang tidak sepaham harus dihukum, dan kalau perlu harus dibunuh. Mereka merasa paling benar sendiri dan harus selalu dimenangkan. Mereka menjatuhkan hukuman di balik kesalahan. Bagi mereka tidak ada maaf atau pengampunan. Bahkan lebih menyedihkan lagi, tidak ada kebenaran di luar mereka. Di zaman modern seperti sekarang ini pun masih ada orang-orang Farisi model baru, gaya baru, versi baru, dan bertumbuh subur di tengah-tengah masyarakat. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah menyelamatkan kita karena rahmat-Nya. Oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka saudara-saudari, marilah kita hidup sebagai manusia yang diciptakan baru oleh Allah. Kasih dan kebaikan Yesus selalu berhadapan dengan kekerasan dan keangkuhan hati manusia yang tanpa dasar dan alasan. Saat Allah datang, manusia malah menolaknya. Maka sebagai umat beriman, pengikut dan murid Kristus, jangan pernah menolak rahmat keselamatan dari Allah. Marilah kita mendengarkan dan menaati firman-Nya. Berbuatlah kebaikan setiap saat, walau dihadang penolakan. Hadirkan kasih Allah bagi sesama kita. Tuhan memberkati. Bapa yang Maha Kuasa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk melunakkan kerasnya hati orang-orang yang hanya percaya pada pikiran dan pendapatnya sendiri. Semoga mereka makin terbuka untuk melihat kebaikan-kebaikan yang ada, yang memancar dari diri orang lain dan seluruh ciptaan, sehingga dunia dihiasi oleh pembela kehidupan. Bantulah kami hari ini untuk menjauhkan diri dari keinginan untuk menyakiti sesama, apalagi menghancurkannya, apapun itu alasannya. Demi Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami.
Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.